Hai, kabar gembira bagi seluruh orang tua yang anaknya akan memasuki jenjang SD alias transisi dari masa PAUD ke SD. Apa kabar gembiranya? Simak video ini terus ya. Siapa nih orang tua yang anaknya memasuki usia SD pada bulan Agustus atau Juli tahun 2023 tetapi belum menguasai calistung alias membaca, menulis, dan berhitung, dan mulai khawatir, mulai ada tekanan gitu ya, karena mulai bingung, waduh, aku sudah terlambat mengajar anakku, atau waduh, bisa nggak ya anakku mengikuti jenjang SD ketika mereka belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ini adalah PR yang selama ini menghantui para orang tua di seluruh Indonesia, termasuk saya. Nah, selama ini program pendidikan di Indonesia untuk masuk syarat sekolah dasar, mereka dites untuk membaca, sudah bisa menulis dan berhitung. Kalau nggak bisa calistung, akhirnya di SD mereka akan keteteran dan tidak bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Ditambah lagi ketika TK atau PAUD sudah mengajarkan calistung, tapi ini levelnya bukan level yang biasa. Kadang saya lihat levelnya ini sudah level SD kelas 2 gitu ya, diberikan kepada anak yang masih TK. Wah, ini benar-benar menjadi pressure bagi seluruh orang tua, termasuk pressure bagi anak-anak itu sendiri. Tapi di akhir Maret kemarin, Menteri Pendidikan kita mengeluarkan program Merdeka Belajar episode ke-24. Dan ini menjadi angin segar bagi seluruh orang tua dan seluruh anak di Indonesia. Apa isi dari program Merdeka Belajar episode ke-24 ini? Yang pertama, dikatakan bahwa Nadiem Makarim akan menghilangkan tes calistung sebagai syarat untuk masuk SD. Jadi ketika anak-anak kita masuk usia sekolah dasar, mereka tidak lagi dites membaca, tidak lagi dites berhitung, dan tidak lagi dites untuk menulis. Jadi untuk orang tua yang anaknya belum lancar calistung, jangan khawatir karena anak-anak kita tidak akan dites calistung di sekolah-sekolah. Nah, ini PR juga bagi seluruh sekolah-sekolah yang ada, diharapkan untuk tidak melakukan tes ini kepada anak-anak yang akan memasuki usia SD. Yang kedua adalah ketika penerimaan murid baru, 2 minggu pertama ini adalah murni pengenalan lingkungan yang baru kepada anak-anak. Jadi tidak langsung belajar seperti itu, tapi mereka akan mengenal lingkungannya terlebih dahulu. Mereka mulai mencintai jenjang SD ini supaya ke depannya mereka tidak terbeban ketika masuk usia SD. Dan yang ketiga yaitu penguatan 6 fondasi belajar anak. Apa itu 6 fondasi anak? 6 fondasi belajar anak. Yang pertama adalah kemampuan mengenal agama dan budi pekerti. Jadi di sini anak akan diajarkan konsep ketuhanan, kemudian mengaplikasikan budi pekerti di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kemampuan sosial dan bahasa. Di sini anak tahu kapan harus mengucapkan maaf, tolong, terima kasih, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kematangan emosi yang cukup. Jadi, anak-anak dapat menunggu dalam jangka waktu tertentu, dapat sabar, kemudian dapat mempertahankan perhatian selama kegiatan di dalam kelas alias fokus ketika ada kegiatan di dalam kelas. Yang keempat adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Jadi anak itu senang untuk ke sekolah. Anak juga tidak menyerah ketika mereka sudah melakukan kesalahan sebelumnya, tapi anak tidak menyerah dan mau mencoba lagi. Dan yang kelima adalah keterampilan motorik dan merawat diri. Jadi, anak belajar untuk mengelola barang pribadinya, bertanggung jawab terhadap kepemilikan pribadinya, dan menjaga diri supaya tetap bersih. Kemudian yang keenam adalah kematangan kognitif. Di sini, anak dapat menyimak dan berani menyampaikan gagasannya. Kemudian, anak juga dapat menghubungkan antara simbol, angka, dan huruf. Lalu kenapa sih Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan pemerintah menghapus tes calistung untuk syarat masuk SD? Alasannya bukan hanya sekedar untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk menduduki jenjang PAUD,
tapi lebih dari itu karena pendidikan calistung untuk anak di bawah 7 tahun tidak dianjurkan atau tidak disarankan. Mengapa? Seperti yang kita ketahui, otak manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri di tengah-tengahnya itu ada yang namanya corpus callosum. Corpus callosum seringkali disebut sebagai super highway of learning karena fungsinya yang begitu dahsyat, yaitu menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Banyak kegiatan yang kita lakukan itu memerlukan koordinasi antara otak kanan dan otak kiri, yaitu koordinasi bilateral, termasuk kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, corpus callosum ini sendiri matang ketika anak berusia 7 tahun. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk mengajarkan calistung ketika anak sudah berusia 7 tahun. Kemudian bisa nggak sih anak diajarkan calistung sebelum usia 7 tahun? Bisa, jawabannya bisa, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi yang seringkali terjadi ketika mengajarkan anak calistung sebelum usia 7 tahun. Yang pertama, anak bisa membaca tetapi tidak cinta membaca. Anak bisa menulis tetapi tulisannya tidak bagus. Anak bisa berhitung tetapi tidak paham konsep berhitung yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan ini dengan alasan-alasan yang jelas dan valid. Jadi itu dia parents, kita nggak punya alasan lagi untuk mempressure anak kita dengan berbagai tekanan bahwa anak kita harus bisa membaca, menulis, berhitung sebagai syarat untuk masuk SD. Nah, parents juga bisa komen ya, apa saja sih kendala-kendala yang parents alami selama ini? Pengennya sih nggak ngajarin calistung sebelum usia 7 tahun, tapi tuntutan di sekolah berbeda karena ada kesenjangan tadi antara PAUD dan SD. Dan setelah peraturan ini dikeluarkan, saya harap dengan sangat kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia untuk dapat mematuhi peraturan ini supaya anak-anak tidak mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari karena tekanan-tekanan yang dibuat oleh sekolah itu sendiri. Dan bagaimana jika anak-anak kita sudah terlanjur untuk belajar calistung sebelum memasuki usia SD alias kita mengajar calistung ketika mereka usia TK, it's okay, nggak apa-apa karena sudah terlanjur, tapi yang bisa kita lakukan sebelum mereka masuk ke SD nantinya, kita maksimalkan anak untuk melakukan kegiatan farm learning dengan memaksimalkan koordinasi bilateral mereka. Jadi, kita bisa membuat permainan-permainan sederhana untuk memaksimalkan koordinasi bilateral mereka. Nah, untuk ide-ide permainannya akan aku share di video-videoku selanjutnya ya, parents. Jadi, parents bisa saksikan terus video-video ini. Semoga dengan adanya video-video ini akan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak-anak kita semua. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye, God bless you.